Rangers, senang sekali saya Farah Pangestuti, Duta PNJ Batch 4 yang akan menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Hari ini saya sedang bersama tokoh penting dari alumni Politeknik Negeri Jakarta tahun 1983. Beliau pernah memegang amanah sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di era Presiden Joko Widodo. Kita akan ngobrol santai nih tentang masa kuliah Bapak, terus bagaimana motivasi saat itu sampai perjalanan panjang hingga sampai di panggung nasional seperti itu. Mari kita sambut Bapak Eko Putro Sanjoyo. Halo, apa kabar Pak? Baik, apa kabar Farah? Alhamdulillah baik juga Pak. Mungkin PNJers mau kenalan juga nih sebelumnya sama Bapak. Mungkin Bapak saya persilahkan untuk perkenalkan kepada PNJers. Iya, saya Eko, saya masuk Politeknik tahun 83, lulus tahun 86. Dan saya merasa beruntung bisa masuk Politeknik, karena kalau nggak masuk Politeknik mungkin saya tidak bisa hari ini gitu. Karena di Politeknik kita diajarin disiplin, diajarin sikap mental, karena sebelum masuk dulu harus mengikuti latihan dasar kemiliteran dulu. Oke, Bapak dulu tahun 1983 ya Pak? Iya, dulu kampus UI pertama kali di Depok tuh baru Politeknik, tuh masih di tengah hutan. Oh iya, saya itu belum lahir Pak kayaknya itu. Nah dulu tuh Bapak memutuskan sampai kuliah di Politeknik di Jakarta, bahkan sampai memilih jurusan teknik elektro, itu seperti apa sih Pak pertimbangannya, latar belakangnya gitu? Begini, dulu saya mungkin masa SMA saya kurang beruntung ya, karena saya mungkin salah bergaul atau gimana gitu, salah pilih teman. Sehingga SMA tuh 3 tahun saya dipindahin 3 sekolah. Oh. SMA 11, SMA 70, SMA 61. Tapi don't let your past destroy what come tomorrow. Jadi yang past itu bagus atau jelek ya kita jadikan pelajaran. Betul. Yang paling penting kita move on ke depan. Nah, yeah. Politeknik mengajari saya untuk move on ke depan karena sangat disiplin. Karena kalau telat kita harus kerja di bengkel 5 kali dari waktunya telat. Iya. Terus kita diajarin latihan militer dulu. Dulu saya ada cerita menarik nih waktu latihan. Iya, bagaimana Pak? Kan setiap pagi tuh disuruh lari pagi tuh. Iya. Waktu itu saya dilatih di militer di Rindam Jaya. Nah, saya tuh ya dasarnya memang nggak disiplin dulu ya sebelum masuk Politeknik. Jadi saya merasa nggak kuat. Jadi saya bukan berusaha supaya kuat lari pagi, tapi saya ngumpet di Kali Ciliwung, gitu. Sampai terakhir ketahuan, saya dikasih tahu sama pelatih saya itu yang saya ingat sampai saat ini bahwa kok sebenarnya manusia itu punya kemampuan lebih dari yang kita bayangkan. Kalau kita bisa uncover kita punya potensial gitu. Nah, untuk bisa uncover kita punya potensial gimana? Kita mesti punya tujuan, mesti punya semangat untuk itu. Saya nggak percaya. Akhirnya sama pelatih saya dilepas anjing. Dikejar sama anjing tuh. Bapak dikejar sama anjing tuh waktu itu? Ada 15 menit tuh. Nah, setelah disemprit anjingnya berhenti, kan anjingnya terlatih kan? Iya. Itu saya mau mati itu. Tapi pelatih saya panggil, tuh kan, kamu bisa lari sprint 15 menit, itu udah 1 kali lapangan sepak bola itu dia bilang. Besoknya saya lari lapangan sepak bola, ternyata kuat. Jadi yang membuat kita tidak bisa itu bukannya kita tidak mampu, karena kita tidak punya semangat untuk memotivasi diri kita. Oke, kalau saya dengar sih berarti pas Bapak awal masuk Politeknik di Jakarta sangat menantang sekali ya Pak, pas di Rindam itu. Ya makanya di alumni Politeknik sampai sekarang tuh kebersamaannya kuat, karena dulu kita pernah sama-sama. Dulu kan sekolahnya belum jadi, saya 2 bulan tuh 3 bulan di Rindam yang harusnya cuma 2 minggu. Oke, terus waktu itu kan Bapak tahun 1983 ya Pak? Itu pastinya teknologi dan pendidikan juga belum memadai seperti sekarang ini. Kira-kira pas Bapak kuliah itu ada nggak sih Pak tantangan terbesar yang masih Bapak ingat pas masa kuliah itu? Dulu tuh Politeknik karena itu yang membuat Bank Dunia kan, kalau nggak salah di Indonesia dibikin 7 Politeknik waktu itu. Untuk menjembatani antara industri sama pendidikan di Indonesia. Dulu di Medan, di Sumatera Selatan, di Palembang, di Jakarta, di Bandung, di Malang, terus di Timur Timur, sama dulu Timur Timur masih wilayah Indonesia ya, jadi di Dili ada 1 Politeknik juga, dan di Manado, sama di Semarang. Nah, saya ikut yang di Jakarta dulu. Saya daftar UI nggak diterima, daftar ITB nggak diterima,
diterimanya di Politeknik. Mungkin yang daftar belum banyak waktu itu, karena belum banyak yang tahu. Tapi turn out to be blessing in disguise, karena menjadi stepping stone saya untuk menjadi baik gitu. Iya, betul. Karena disiplin. Waktu SMA saya dapat namanya susah sekali kayaknya. Di Politeknik semester pertama saya juara 3, semester kedua juara kedua, semester ketiga sampai lulus saya juara 1. Wow, makanya keren. Saya dapat beasiswa dari World Bank untuk sekolah di Amerika. Berarti pas masuk Politeknik ini sangat merubah Bapak ya Pak, dari SMA. Itu jalan Tuhan lah menurut saya. Iya. Tuhan kasih jalan saya melalui Politeknik. Dan syaratnya sekolah di Amerika kalau nggak salah dulu TOEFL-nya masih 550 lah kalau nggak salah. TOEFL saya masih cuma 395 waktu itu. Cuma karena juara 1 saya dikirim, jadi saya di sana nggak sekolah, tapi ikut ESL dulu, belajar bahasa Inggris, English as a second language sama anak kecil-kecil tuh. Oh ya, luar biasa sekali. Berarti dulu kan Bapak sering juara-juara ya waktu kuliah, terus juga mendapatkan beasiswa. Kira-kira pernah nggak sih Bapak waktu kuliah itu kepikiran nih mau kerja di pemerintahan seperti sekarang ini gitu? Saya memang tidak pernah berpikiran untuk kerja di pemerintahan sih. Dulu Bapak kira-kira punya cita-cita nggak, dulu saya pengen kerja ini waktu kuliah gitu? Saya dulu kuliah tuh mikirnya yang penting saya kuliah yang benar aja. Lulus gitu ya Pak? Kuliah yang benar, dapat nilai bagus. Kalau kita dapat kuliah dapat nilai bagus kan kita dilihat orang, sehingga akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Dan saya tidak sulit sih cari pekerjaan waktu itu. Oh ya, setelah lulus dari PNJ berarti Bapak langsung kerja gitu? Iya, dulu kerja sebentar di Sibagegi, terus saya dapat beasiswa, saya kuliah di Amerika, habis itu kerja di Thomson Audio di Singapura di Toa Payoh. Dulu saya jadi TKI di Malaysia juga dari Singapura. Dipindah ke Kulim di Malaysia dekat Pulau Pinang situ, kemudian dipindah ke Muar dekat Johor. Oke, luar biasa sekali. Terus setelah Bapak lulus jadi mahasiswa, lulus setelah menjadi mahasiswa PNJ Pak, setelah lulus, kira-kira pas Bapak mencari kerja itu kira-kira Bapak ada kesulitan nggak gitu yang masih terkenang sampai sekarang gitu? Dulu di mata dunia usaha Politeknik emang masih baru ya, jadi masih jadi trending gitu lah. Jadi dulu anak-anak Politeknik belum lulus udah ditawarin kerjaan sih. Oh iya. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang masih sih Pak. Masih ya. Dan saya merasakan karena kita bukan hanya diajarkan teori di Politeknik, kita diajarkan praktek juga. Saya jago tuh ngebubut, ngikir, nyolder gitu. Jadi waktu di pekerjaan, kebetulan saya kerja di pabrik elektronik ya, yang membuat telepon, membuat Walkman waktu itu untuk diekspor ke Amerika. Itu saya masuk sebagai supervisor, nggak sampai 3 bulan udah jadi manajer, saya bisa bersaing sama yang sarjana-sarjana. Luar biasa, berarti di Politeknik sebenarnya tidak orang-orang kan membayangkannya seperti Politeknik bukan universitas gitu ya? Menurut saya lebih bagus dari universitas, karena begitu kita kerja kita lebih confidence gitu. Betul. Karena di samping kita terampil secara teknis dan secara knowledge, kita juga punya leadership karena kita diajarkan leadership. Kebetulan saya aktif di Menwa juga waktu di Politeknik. Oh iya. Berarti jadi Bapak dulu 2 kali si Penmaru tuh saya jadi dan satgasnya tuh di Stadion Utama Senayan. Berarti Bapak dulu aktif berorganisasi juga ya Pak semasa kuliah? Lumayan. Nah ini saya penting tekankan kepada adik-adik mahasiswa ya. Sekolah itu penting ya, tapi lebih penting untuk kesuksesan itu adalah kemampuan kita untuk bisa networking. Relasi ya Pak Relasi, karena dengan networking kita akan banyak peluang gitu. Betul. Saya waktu kuliah, saya dapat beasiswa cuma sampai S1 aja. Saya S2-nya di sini biaya sendiri. Tapi begitu balik, sebagian besar teman-teman saya yang dapat S2, S3 jadi pegawai saya tuh. Karena mereka jago di kuliah tapi kurang jago di networking gitu. Jadi iya. Berarti selain kuliah networking juga penting ya Pak, berorganisasi. Nah, networking itu mulai belajar organisasi, mulai belajar banyak berteman, belajar gimana mau mengungkapkan pendapat. Karena saya merasakan benar waktu sekolah di Amerika ya, terutama waktu tahun pertama, tahun kedua ya, waktu freshman sama junior gitu. Orang Amerika tuh kayak math-nya, kayak fisiknya, kayak pelajaran-pelajaran teknisnya tuh nggak terlalu jago. Tapi kalau nulis, kalau gimana mengungkapkan pendapat, itu anak kecil-kecil udah jago gitu. Jadi mereka confident gitu kalau ketemu tuh barang yang sama mereka bisa jelaskan lebih meyakinkan. Gitu. At the end of the day kan kita nggak diajarin telepati kan.
Jadi untuk supaya orang bisa tahu kemampuan kita, Iya. kita harus bisa menjual dan menjelaskan juga. Betul, berarti penting banget sebenarnya organisasi di kuliah ya Pak Sangat, ya. sangat penting. Dan Seperti- Politeknik waktu itu organisasinya banyak. Nggak tahu sekarang juga pasti ya. Sampai Harusnya saat lebih ini banyak, lagi. masih banyak Sekarang kok, Pak. Politeknik kalau saya lihat fasilitasnya jauh lebih baik dari zaman saya. dulu. Iya, alhamdulillah Pak sudah sangat mumpuni menurut saya Iya. juga ya. Saya juga aktif organisasi juga kebetulan. Jadi Bagus. saya setuju juga dengan pendapat Bapak gitu kan, networking, relasi dan Iya, lain-lain. iya. Seperti itu. Nah, mungkin pas Bapak kuliah di PNJ nih, kira-kira ada nggak sih Pak nilai atau keterampilan yang Bapak dapat yang masih bermanfaat nih sampai Bapak menjadi menteri, sampai menjadi businessman seperti itu? Sukses itu kan sebenarnya kita punya mau, sebelum kemauannya kecapai, nggak boleh give up, nggak boleh berhenti. Betul. Gitu. Nah itu yang ditanamkan di Politeknik. Oh ya. Politeknik. Jadi Politeknik itu kita diajarkan untuk bekerja under pressure. Banyak orang tuh begitu mendapat tantangan give up. Kalau give up, akhirnya dia mulai dari nol lagi kan. Iya. Padahal Tuhan kasih peluang itu for good reason kan. Iya betul. Ada pepatah, the problem meant to make us is not meant to make us bitter, but to make us better. Betul. Nah, jadi kuncinya yaitu apa? You kalau punya mau, sebelum kecapai jangan berhenti. Betul. Saya Nah setuju itu yang sih. diajarkan di Politeknik. Itu yang kenapa saya katakan kalau saya nggak sekolah di Politeknik mungkin saya nggak bisa ada hari ini. Karena Politeknik selain mengajarkan pengetahuan, keterampilan, networking, juga ngajarin attitude. Oke. Attitude itu penting. Banyak orang pintar tapi attitude-nya nggak bagus. Ya akhirnya orang nggak suka. Kalau orang nggak suka ya, padahal kita hidup juga tergantung orang kan. Iya betul. Ada pepatah, your attitude will determine your altitude in life. Jadi kita punya attitude itu akan menentukan tinggi rendahnya kita dalam hidup. Betul. Makanya pintar-pintar kita menempatkan diri, pintar-pintar. Karena di dunia ini kan tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi kan. Yang ada Betul. kepentingan abadi kan. Betul sekali. Nah, kalau you attitude-nya baik, you akan disukai orang akan berkepentingan sama kita. Betul. Attitude berarti sangat penting sebenarnya Pak. Cuman sering di nomor kedua kan gitu sama orang-orang. Semua orang sukses itu attitude-nya bagus. Betul. Kalau banyak orang pintar nggak sukses karena attitude-nya. Ya, terus di Politeknik kan juga ada, kita tuh masih ada ospek gitu Pak, namanya Rindam Jaya. Itu kalau menurut Bapak itu ada yang didapat nggak sih Pak sampai Bapak sampai sekarang ini di Rindam Jaya? Bapak kan 3 bulan ya Pak waktu Ya zaman 2 atau Bapak. 3 bulan saya lupa. Tapi saya tidak melihat Rindam Jaya itu sebagai ospek sih. Saya melihat Oke. pelatihan dasar kemiliteran itu adalah untuk membentuk karakter kita. Oke. Disiplin seperti Disiplin itu ya Pak. dan yang lebih penting bisa bekerja sama Mbak, sama leadership. Oke, ya. Banyak luar orang biasa pintar sih. nggak bisa kerja sama. Luar biasa sekali. Jadi kira-kira nih Bapak udah sampai di titik pemerintahan yang luar biasa sekali menurut saya, mungkin menurut PNJers juga. Kira-kira Bapak ada nggak sih pesan untuk memotivasi nih untuk teman-teman PNJers yang masih kuliah atau yang sedang meniti karir nih Pak, seperti itu. Untuk Gen Z. Saya quote kata-katanya Jack Ma ya. Kalau kita umurnya masih 20-an, itu study hard. Juara atau nggak juara itu sebetulnya tidak penting dalam hidup. Iya. Tapi kalau you juara, you lebih dilihat orang kan. Jadi opsi you akan lebih gampang untuk bersaing sama orang lain. Iya. Kemampuannya belum tentu lebih, tapi orang lebih ngelihat karena orang nggak kenal kan. Iya, betul. Nah, when you are 30s, itu kalau katanya Jack Ma yang menurut saya itu bagus juga, find a good boss. Jadi berusaha untuk cari bos yang baik lah, karena kita bisa banyak belajar dari bos kita gitu. Karena kita nggak perlu invent kan, Iya. kita belajar dari orang lain yang cocok itu ke kita. Nah biasanya kalau bos yang baik itu dia mendidik dan meng-coaching kita sehingga kita lebih confidence lah untuk belajar. When you are 40s, you decide lah, you mau jadi profesional atau mau jadi businessman atau jadi pengusaha. Jadi profesional juga kalau you tekun, kalau karirnya tinggi, ya you bisa kaya juga gitu. Kayak jadi direktur bank itu gajinya juga miliaran, bonusnya juga miliaran juga gitu. Lebih gede daripada pengusaha UKM gitu kan. Iya. Atau kalau mau jadi pengusaha, ya jadi pengusaha, tapi ada resikonya masing-masing. Iya, Kalau betul. you jadi pekerja, setinggi apapun tingkatnya, pada saatnya you akan pensiun. Nah, jadi kalau you emang udah niat jadi profesional, ya mesti belajar nabung juga supaya waktu pensiun nanti nggak kaget-kaget gitu. Karena makin tinggi kita punya income juga makin tinggi kita punya spending juga kan.
otomatis kan. Iya, betul. Jadi kalau mau jadi pengusaha ya mungkin resikonya lebih besar, nggak ada kebebasan seperti kita jadi profesional gitu. Tapi nggak ada pensiunnya. Ya, dan you bisa deliver ke anak you juga nanti pada itu pilihan lah. Tapi jadi apapun yang penting you sukain, yang paling penting you berusaha untuk setiap assignment yang dikasih ke kita tuh selesai, ya insya Allah you akan jadi orang sukses. Betul, tuh diingat ya Avengers, kata Pak Eko, kita tuh harus tekun ya Pak, harus menyukai kegiatan yang kita suka dan juga harus diselesaikan ya Pak kerjaan yang jadi orang sukses itu susah. Karena you perlu kerja keras, kadang-kadang korban perasaan, kadang-kadang saya sih nggak pernah pulang waktu muda dulu kurang dari jam 12 nggak pernah. Saya kerja keras malam gitu. Tapi saya kasih tahu, jadi orang gagal tuh lebih susah. Mau apa-apa nggak bisa, nggak punya harga diri, nggak punya itu. Nah, kalian yang masih muda, kalian bisa jadi apapun. Jadi don't waste your time, berusaha untuk jadi sukses. Baik, kalau bisa sekali saya juga langsung kayak, waduh gitu termotivasi dengan kata-kata Pak Eko. The sky is the limit. Betul. Kalau udah seumur saya, baru mau punya kemauan, udah nggak bisa. Tenaganya kalah, energinya kalah. Betul. Jadi mumpung masih muda, pikirin masa depan you akan lebih enak kalau you berhasil. Untuk bisa berhasil, kerja keras. Oke, luar biasa sekali ya Avengers, masukan dan juga motivasi dari Bapak Eko seperti itu. Mungkin aku ingin ada pertanyaan terakhir nih Pak gitu. Kalau misalkan Bapak kan saya lihat tuh udah keren banget ya Pak, udah pernah jadi menteri dan juga businessman. Kira-kira Bapak ada nggak sih capaian yang belum tercapai nih dari Bapak sendiri? Ya kadang-kadang hidup itu tidak bisa ngikutin rencana kita terus gitu. Saya jurusannya elektronika. Setelah lulus saya ngambil MBA. Tapi saya lebih banyak berkecimpung di dunia perunggasan misalnya. Saya 15 tahun di dunia perunggasan. Saya CEO-nya Sirat Produce Tbk, itu salah satu perusahaan perunggasan terbesar di Indonesia, public listed company. Iya, jalan hidupnya begitu, kita ikutin aja gitu. Saya nggak punya background ayam, nggak punya background pakan ternak, nggak punya, tapi saya mimpin perusahaan pakan ternak. Saya pernah jadi CEO di Humpus, itu petrochemical company gitu. Ya, at the end of the day, management is management. Jadi yang penting sebagai CEO itu kan yang paling penting get the business. Get the business itu you perlu networking, get the best people in the market. Artinya you mesti bisa pakai orang, rekrut orang, and then gunakan, support them with the available resource yang you bisa afford. Jadi dukung mereka dengan resources yang kita punya gitu. Nah, banyak kesalahan seorang leader adalah pada saat anak buahnya tidak mampu, dia take over pekerjaannya. Nah, pada saat dia take over pekerjaannya, dia punya capacity menjadi limited. Kenapa saya katakan gitu? Katakanlah kita mampu mengerjakan dalam 8 jam 10 poin. Satu hari nggak tidur 24 jam, kita cuma bisa 30 poin kan? Iya. Berapa lama kita bisa tahan nggak tidur? Tapi kalau kok you bisa delegate ke anak buah, even anak buah cuma bisa ngerjain 1 poin. Kalau 1 poin itu bagus, you bisa copy 1000 anak buah. Bisa copy 1.000.000 anak buah. Artinya dalam 8 jam nggak perlu harus exhausted, nggak perlu harus burning, you bisa mengerjakan 1.000.000 poin ya. Betul. Nah, makanya mesti bisa identify orang, bisa bekerja sama dengan orang, bisa delegate. Yang paling susah tuh kadang-kadang kita delegate. Banyak leader yang saya lihat ya, begitu ngeliat anak buahnya pinter, dikucilkan, takut jadi saingan, which is wrong. Kalau kita punya anak buah pinter, orang pinter tuh biasanya suka challenge gitu. Kadang-kadang challenge kita juga gitu. Nggak apa-apa, kita samakan aja interestnya supaya ada common interest, supaya interest dia tidak challenge kita, tapi interest dia untuk supaya sama-sama bisa membangun tim ini jadi lebih baik gitu. Nah, pengalaman saya, orang yang paling challenge saya, kalau kita bisa accommodate common interestnya, menjadi orang yang paling mendukung keberhasilan kita.
Kalau yang nggak punya kemampuan emang nggak bisa challenge, tapi buat kita juga nggak ada gunanya juga. Iya, betul. Nggak bisa contribute betul, juga betul, kan. Iya. Iya nggak? Betul banget, Pak. Nah itu jadi leadership perlu ada wisdom. Oke, mungkin terakhir kali ya Pak. Jadi kan di sini yang nonton pasti mahasiswa PNJ ya Pak, kebanyakan masih ada yang masih kuliah, mungkin ada yang mahasiswa baru, ada yang skripsian juga, mungkin ada kata-kata terakhir untuk kunci sukses Bapak gitu supaya bisa menyemangati mereka. Ya, waktu saya kuliah di business school ya, ada guru saya namanya Dr. Ronald Rickley dari Harvard Business School. Dulu kan saya orangnya idealis. Jadi ini harusnya begini, harusnya begini. Kalau di MBA kan banyak debat kan. Debat saya tuh selalu kalau ada soal ini seharusnya begini, harusnya segini. Akhirnya guru saya tuh Dr. Ronald Rickley, dia datang ke saya, mukanya ditempelin ke muka saya. Dia bilang, Eko, don't think the world like it is supposed to be. It won't exist. Jadi jangan berpikir bahwa dunia ini seharusnya begini begitu gitu. Nggak eksis. Karena dunia tidak sempurna, jadi kita dibutuhkan. Kalau dunia sempurna kita nggak ada job. Iya, betul. Benar nggak? Betul, Karena betul. Tuhan kasih persoalan di dunia itu for good reason. Iya. Contohnya, Tuhan kasih penyakit di dunia itu jahat atau baik? Baik, untuk ngasih pekerjaan ke dokter. Nah, coba kalau Tuhan mau kan kun fayakun bisa hilang kan penyakitnya. Iya. Bayangin kalau doa kita dikabulin, penyakit hilang dari dunia, itu berapa juta dokter nganggur? Iya, betul. Berapa juta buruh di pabrik obat nganggur? Swiss itu negara yang nggak punya resources menjadi negara dengan GDP per kapita paling tinggi karena pabrik obat. Bangkrut tuh Swiss tuh kalau penyakit dihilangin dari betul, betul. Jadi nanti jadi leader akan calling, anak buah saya bodoh nih, anak buah saya nggak bisa. Itu salah. Kalau anak buah kita udah pintar semua, kita nggak dibutuhin, nggak perlu manajer, nggak perlu supervisor, nggak perlu director. Jadi apa namanya? Jangan berpikir dunia itu sempurna. Dunia itu memang tidak sempurna. Kita punya job untuk mengatasi ketidaksempurnaan. Baik, luar biasa sekali ya Avengers motivasi yang disampaikan oleh Bapak Eko. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang menonton ini ya. Saya juga minta terima kasih banyak nih kepada Bapak Eko untuk waktunya mau sharing dengan Avengers semua di sini. Seperti itu Pak. Mungkin Saya juga terima kasih karena kalau banyak alumni Politeknik yang sukses, saya juga bangga sebagai alumni Politeknik. Saya juga bisa lebih confidence kepada teman-teman saya alumni Politeknik, banyak alumni Politeknik yang sukses. ya. Jadi saya harapkan alumni Politeknik bekerja keras, kalau punya mau sebelum kecapai jangan pernah berhenti. Dunia menjadi sukses tidak gampang, sekali lagi saya ingatkan, tapi menjadi orang gagal jauh lebih susah dan jauh lebih sengsara. Ya, diingat ya Avengers, kata-kata dari Pak Eko semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Baiklah Avengers, terima kasih sudah menonton Bipol, Bincang Politeknik. Sampai jumpa di Bipol selanjutnya, dan jangan lupa cek media sosial kami, Instagram Politeknik Negeri Jakarta, YouTube Politeknik Negeri Jakarta, dan juga website kami pnj.ac.id. Sampai jumpa.